Bab 251, Budak Pencari Maut yang Tegas. Itu adalah cuaca cerah yang indah keesokan harinya. Wang Xiaolong sedang menyusui secangkir anggur di aula utama mansion. Duxin dan Deng Guangliang sama-sama pergi mengundang ketiga saudara muda mereka ke perjamuan yang direncanakan. Wang Xiaolong yakin mereka berdua bisa melakukan tugas ini dengan baik. Sementara Wang Xiaolong menikmati anggur di tangannya, suara langkah kaki dan tawa terdengar di luar aula utama. "Kakak tertua, kamu terlalu baik untuk mengundang kami beberapa saudara muda secara pribadi. Mengirim seorang pelayan untuk memberitahu kami sudah cukup. Apa menurutmu kami bertiga berani menolak undangan darimu?" Mendengarkan suara-suara ini, Wang Xiaolong tahu bahwa Duxin dan Deng Guangliang telah kembali. Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu saudara muda mereka. "Apa yang kakak muda katakan? Di antara begitu banyak murid, guru paling menyukai saudara muda Lin. Kami dua saudara senior masih membutuhkan bantuan Anda untuk mengatakan beberapa hal baik di depan guru untuk kami." Duxin yang berbicara. Tidak masalah." Saat suara itu berakhir, Wang Xiaolong melihat Duxin dan Deng Guangliang memimpin tiga pemuda mengenakan jubah tetua sekte Magi Langit, melangkah ke aula utama. Saat masuk, ketiganya melihat Wang Xiaolong duduk di aula, dengan santai menyesap anggur dan tidak bisa menahan perasaan tercengang. Setelah beberapa saat terjadi kesalahan, ketiganya mendapatkan kembali alasannya. Anjing mana dari seorang budak yang berani duduk di aula utama Tuan sambil minum anggur? Salah satu dari mereka berteriak marah. Rupanya, dia salah mengira Wang Xiaolong sebagai pelayan rumah yang berani. "Kakak tertua, bukankah budak itu bertindak terlalu berani? Dia berani melenggang ke tempat Tuan dan minum anggur saat kamu keluar, satu lagi diperbantukan. Karena seperti ini, adik muda ini akan mengajari budak pencari kematian yang terburu nafsu ini atas nama dua saudara senior." Yang terakhir dari ketiganya berseru dengan benar dan tubuhnya kabur di saat berikutnya, memukul ke arah Wang Xiaolong. Jejak tinju menghancurkan kehampaan, mengeluarkan semburan bau yang memuakan seperti mayat membusuk yang tersebar di dalam aula. Ini adalah gerakan yang sama yang Duxin dan Deng Guangliang telah coba untuk menyerang Wang Xiaolong sebelumnya, di atas bukit, Sky Corpse Fist. Tapi kekuatan serangan orang ini memucat secara signifikan dibandingkan dengan Duxin dan Deng Guangliang. Melihat orang itu mengarahkan pukulan ke arahnya, Wang Xiaolong mencibir dengan dingin. Menurut deskripsi Duxin, orang ini seharusnya adalah Lin Yeu, murid Shen Xiaotian yang paling disukai. Lin Yeu, Xiantian Fifth Order akhir-akhir. Wang Xiaolong menyaksikan tanpa bergerak, menunggu sampai tinju semakin dekat, lalu dia hanya mengangkat tangan dan membalas dengan serangan telapak tangan biasa, membentur kepalan tangan lawan secara langsung. Dari serangan telapak tangan Wang Xiaolong, segudang patung Buddha muncul di bawah papan lantai dalam berbagai penampilan. Cahaya aura murni bersinar saat energi Buddhisme menerangi seluruh ruang aula, dan pada saat yang sama, tekanan spiritual yang besar menyelimuti semua orang di aula utama, membanjiri 4 arah. Ini adalah keterampilan pertempuran yang diciptakan sendiri oleh Wang Xiaolong, Arten Buddha Palm. Ruang yang tinggi di atas tiba-tiba bergetar hebat. Yang lain merasa sulit untuk percaya ketika mereka menyaksikan tinju mayat langit dihancurkan di bawah telapak tangan Wang Xiaolong, dan telapak tangan emas, yang mewujudkan berbagai patung Buddha, membanting keras ke dada Lin Yeu. Lin Yeu berteriak, tubuhnya berputar, menabrak salah satu dinding batu aula utama, tetapi tidak sebelum menghancurkan pintu kayu, menyebarkan potongan kayu ke seluruh lantai. Keheningan yang mematikan memenuhi aula utama yang berantakan. Dua lainnya, Matt Gao-king dan Wu Honggang hampir keluar dari rongganya menyaksikan kakak ketiga mereka Lin Yeu dihancurkan ke lantai dengan tubuh berlumuran darah. Kakak ketiga Lin Yeu dikalahkan dengan sangat menyedihkan hanya dengan satu serangan telapak tangan dari seorang budak, tanda seru. Reaksi alami pertama mereka adalah ketidakpercayaan, bagaimana seorang budak bisa sekuat ini. Reaksi mereka selanjutnya adalah, pemuda berambut hitam ini mungkin bukan budak mansion kakak senior mereka. Tidak mungkin seorang budak memiliki kekuatan seperti itu. Keduanya mau tidak mau mencari konfirmasi dari Duxin dan Deng Guangliang. "Kakak senior, siapa orang ini? Apa dia juga tamumu?" Beraninya dia melukai kakak senior Lin Yeu dengan sangat parah.
Gao King terdengar kaget dan marah pada saat bersamaan. Sebelum kata-kata Gao King selesai, keduanya melihat Duxin dan Deng Guangliang mendekati pemuda berambut hitam itu dengan hormat, membungkukkan tubuh bagian atas untuk memberi hormat, menyapa, "Cuan muda." "Cuan muda," tanda seru. Gao King dan Wu Honggang tercengang saat mereka menatap Wong Xiaolong. Duxin dan Deng Guangliang memanggil pemuda ini sebagai apa? "Cuan muda." Apa yang terjadi di sini? Tak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui situasinya dengan cukup cepat. "Kalian berdua melakukannya dengan baik." Wong Xiaolong mengucapkan sepatah kata pujian kepada Duxin dan Deng Guangliang. Kegembiraan menyebar di wajah Duxin dan Deng Guangliang mendengar pujian Wong Xiaolong. Dengan cepat membungkuk lagi dengan rasa terima kasih. "Terima kasih banyak atas pujian Cuan muda, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bawahan kita. Sesuatu yang harus kita bawahan lakukan." Gao King dan Wu Honggang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya menyemburkan api dari mata mereka saat menatap Duxin dan Deng Guangliang. Wajah mereka terdistorsi mengerikan dengan kemarahan. Jika mereka masih tidak tahu apa yang terjadi sekarang, mereka harus mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari tebing. "Duxin, Deng Guangliang, kalian berdua benar-benar mengkhianati Sekte Magi Langit, tunduk pada master lain," tanda seru. Gao King menunjuk hidung Duxin dan Deng Guangliang dengan sikap menegur. Kata-kata ini membuat Duxin dan Deng Guangliang terkekeh menyindir. "Cuan muda akan mengambil alih Sekte Magi Langit cepat atau lambat." Tidak hanya Sekte Magi Langit, nyatanya, seluruh kota iblis hitam akan segera jatuh ke tangan Cuan muda. Duxin mencibir, "Saya menyarankan Anda tiga saudara muda untuk berlutut dan tunduk pada Cuan muda sekarang, bersumpah setia. Kalau tidak, akan terlambat untuk merasa menyesal nanti." Gao King tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Sebuah jari menunjuk ke arah Wong Xiaolong dengan wajah penuh penghinaan, "Anak kuda kecil ini ingin mengambil alih Sekte Magi Langit kita. Kendalikan seluruh Black Demon City." Tawanya bergema seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Tidak hanya Gao King, bahkan Wu Honggang menyeringai mendengar pernyataan Duxin. Sebenarnya, mereka tidak bisa disalahkan karena mencurigai peluang Wong Xiaolong dalam masalah ini. Cuan mereka, Chen Xiaotian, telah duduk di posisi sovereign Sekte Magi Langit selama lebih dari 100 tahun, namun tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan sekte di tangannya. Mereka berani mengklaim bahwa seorang pemuda biasa dapat mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh Cuan mereka. Adapun untuk mengambil alih kota setan hitam, itu mirip dengan fantasi yang mustahil. Menyaksikan keduanya mencibir mengejek, Wong Xiaolong tidak menghiraukan dan berjalan ke arah mereka dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Melihat Wong Xiaolong datang ke arah mereka, Gao King dan Wu Honggang terkejut. Akhirnya mereka sadar pada saat ini titik paling penting dari semuanya, terlepas dari apakah Wong Xiaolong dapat mengendalikan Sekte Magi Langit dan kota setan hitam, untuk saat ini, jika Wong Xiaolong menginginkan hidup mereka, tidak satu pun dari mereka yang mampu melarikan diri. Seolah-olah dengan persetujuan, baik Gao King dan Wu Honggang masing-masing menjentikan pelet racun ke arah Wong Xiaolong, dan meluncur mundur, berubah menjadi dua kelompok kabut kuning, ingin melarikan diri. Tapi, saat keduanya melompat mundur, mereka melihat Wong Xiaolong, yang kabur menjadi banyak gambar, dengan banyak lengan ilusi keluar dari punggungnya. Dua jeritan sengsara bergema saat keduanya ditampar ke tanah. Puff! Darah menyembur dari mulut mereka saat mereka mengangkat kepala, menatap Wong Xiaolong dengan ketakutan. Apa itu skill bertarung barusan? Gao King dan Wu Honggang bukan satu-satunya yang terkejut, Duxin dan Deng Guangliang yang menonton dari samping merasakan getaran dingin di punggung mereka. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, mati, atau bersumpah setia padaku." Suara dingin Wong Xiaolong berdering. Pada saat ini, Lin Yeu, orang pertama yang dipukul oleh Wong Xiaolong, perlahan bangkit dari lantai. Kemarahan mewarnai mata Lin Yeu saat dia memelototi Wong Xiaolong dan meludahkan darah di mulutnya padanya. Ingin kami tunduk padamu? Pun kecil, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berani membunuh kami? Jangan berharap untuk meninggalkan Black Demon City hidup-hidup jika Anda menyentuh kami." Keberanian Lin Yeu berasal dari dukungan di belakangnya, dia benar-benar percaya bahwa Wong Xiaolong tidak berani membunuh mereka.
betulkah? Niat membunuh yang kuat meledak di murid Wong Xiaolong. Dalam satu gerakan cepat, dia bergerak di samping Lin Yeu, dua lampu dingin berkilat dan menghilang dengan cepat. Lin Yeu mencengkeram tenggorokannya, berputar perlahan ke samping, jarinya dengan kaku menunjuk ke arah Wong Xiaolong. Merah, darah hangat menyembur tanpa henti keluar dari tenggorokannya. Kamu, bisakah, mungkinkah? Dia masih menolak untuk percaya, Wong Xiaolong berani membunuhnya di kota setan hitam. Bab 252, Metu Neraka. Sebelum kata-kata selesai, tubuh Lin Yeu bergoyang dan jatuh ke lantai. Ketika dia jatuh, matanya membelalak tak percaya. Sampai akhir hayatnya, dia tidak bisa membayangkan keyakinan apa yang dimiliki Wong Xiaolong untuk benar-benar membunuhnya di kota setan hitam. Kakak senior ketiga. Kakak senior ketiga. Gao Qing dan Ku Honggang terlihat bengong saat tubuh Lin Yeu jatuh ke lantai. Tapi saat mereka menghilangkan keterkejutan yang membuat mereka kaku, keduanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka berlari ke sisi Lin Yeu, berteriak padanya. Terlepas dari berapa kali mereka berteriak, tidak ada reaksi dari Lin Yeu. Dari tempat lain, Wong Xiaolong perlahan berjalan ke arah mereka, menyebabkan mereka terhuyung mundur ketakutan. Setelah penyergapan kecil sebelumnya, keduanya tahu betul bahwa mereka tidak berdaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Wong Xiaolong. Kenapa kalian berdua tidak berlutut, tunduk pada tuan muda, tanda seru. Duxin dan Deng Guangliang melangkah keluar saat ini, memerintahkan Gao Qing dan Wu Honggang. Keraguan dan ketakutan melintas di wajah Gao Qing dan Wu Honggang. Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyerah pada pemuda berambut hitam ini? Tapi, konsekuensi dari mengkhianati Sekte Magi Langit adalah, di sisi lain, jika mereka tidak tunduk, itu pasti kematian. Tanpa sadar, mata mereka berayun ke arah tubuh dingin Lin Yeu di lantai tidak jauh dari sana. Keduanya berjuang secara internal. Wong Xiaolong menunggu dengan sabar keputusan akhir mereka, tidak terburu-buru sama sekali. Baik, aku setuju untuk tunduk padamu, melayanimu sebagai tuanku. Tidak lama kemudian, Gao Qing berbicara dengan sedikit ragu. Pada akhirnya, dia memilih tunduk pada Wong Xiaolong, dia memilih untuk hidup. Wu Honggang menyaksikan saat Gao Qing tunduk, tekadnya yang lemah goyah. Sambil mendesah pelan di dalam hatinya, dia mengucapkan kata-kata yang sama, aku juga bersedia menyerah. Wong Xiaolong mengangguk, puas dengan hasilnya. Tidak ada satu orang pun yang rela mati. Sebelum pilihan hidup dan mati, dalam 10.000 orang, 9.999 orang akan memilih untuk tunduk, berkompromi, atau menyerah. Buka lautan jiwamu, aku akan mencap tanda jiwa di dalamnya. Wong Xiaolong menyatakan tanpa basa-basi. Beri tanda jiwa. Gao Qing dan Wu Honggang terkejut dan ketakutan. Sebuah teknik seperti mencap jiwa seseorang, Gao Qing dan Wu Honggang hanya mendengarnya secara sepintas. Entah kenapa, mata mereka beralih ke Duxin dan Deng Guangliang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa kakak senior mereka begitu rela melayani Wong Xiaolong. Benar, aku juga mencap lautan jiwa mereka dengan tanda jiwa, melihat ekspresi mereka, kata Wong Xiaolong, dan kata-katanya menegaskan kecurigaan mereka. Sekali lagi, Gao Qing dan Wu Honggang bergumul dengan keraguan dan keraguan. Pada awalnya, Gao Qing dan Wu Honggang memiliki pemikiran yang sama dengan Duxin dan Deng Guangliang pada awalnya. Pertama berpura-pura tunduk pada Wong Xiaolong dan kemudian mencari peluang untuk menghadapinya nanti. Jika mereka dicap dengan tanda jiwa, hidup mereka akan dikendalikan oleh Wong Xiaolong setiap saat. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain melayani Wong Xiaolong dengan sukarela. Meskipun banyak pikiran berputar-putar di benak mereka, pada akhirnya, baik Gao Qing maupun Wu Honggang menurunkan pertahanan spiritual mereka dan membuka lautan jiwa mereka. Ketika keduanya melepaskan penghalang yang melindungi lautan jiwa mereka di depan Wong Xiaolong, menggabungkan mandat jiwa dan seni boneka kuno, Wong Xiaolong menandai jiwa mereka. Pada tahap ini, baik Gao Qing maupun Wu Honggang sepenuhnya berada di bawah kendali Wong Xiaolong. Ketika itu berakhir, Wong Xiaolong diam-diam merasa lega. Jika ketiganya menolak untuk tunduk, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka bertiga. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Setelah mencap lautan jiwa mereka,
Wang Xiaolong memberi mereka masing-masing pelet roh kelas 6. Melihat pelet roh kelas 6 di telapak tangan mereka, Gao King dan Wu Honggang sangat bersemangat, dengan cepat bersujud dengan rasa terima kasih. Menginstruksikan keempatnya untuk menangani mayat Lin Yeu dan beberapa hal lainnya, dia menyuruh Gao King dan Wu Honggang untuk kembali, semuanya seolah-olah. Sepertinya aku harus mempercepat rencananya. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Wang Xiaolong memberitahu Gao King dan Wu Honggang untuk membuat tabir asap dengan kematian Lin Yeu, memberitahu orang luar bahwa Lin Yeu pergi dalam misi, dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu 2 bulan yang singkat. Dengan cara ini, Chen Xiaotian tidak akan merasa curiga untuk saat ini, tetapi jika waktu berlarut-larut terlalu lama, tidak dapat dihindari bagi Chen Xiaotian untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, Wang Xiaolong harus mengendalikan tetua sekte magi langit lainnya dalam 2 bulan ini, termasuk Geng Ken. Pada saat itu, bahkan jika Chen Xiaotian menjadi curiga, dasar rencananya sudah diletakkan. Chen Xiaotian sendirian tidak akan bisa membalik gelombang besar apapun. Selanjutnya, Wang Xiaolong memasuki Godly MT Ksumi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang terkuras sambil mengembangkan seni Ksumi yang saleh, taktik Asura, dan kitab suci metamorfosis tubuh. 5 hari kemudian, kekuatan spiritual Wang Xiaolong kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian datang instruksi Wang Xiaolong untuk Duxin dan Deng Guangliang untuk mengadakan perjamuan lagi, mengundang tetua sekte magi langit. Duxin dan Deng Guangliang adalah murid tertua dan murid kedua Chen Xiaotian, oleh karena itu, di sekte magi langit, keduanya memiliki kedudukan yang terhormat. Undangan mereka diterima dan wajah diberikan saat para sesepuh datang untuk menghadiri perjamuan. Ajakan mereka tidak menimbulkan kecurigaan tetua lainnya. Namun, Wang Xiaolong membatasi jumlahnya menjadi 3 orang untuk setiap undangan. Mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya saat ini, Wang Xiaolong hanya bisa mencap tanda jiwa ke-3 orang pada saat bersamaan. 20 hari kemudian, termasuk 4 orang Duxin, Deng Guangliang, Gao King, dan Wu Honggang, Wang Xiaolong telah berhasil mencap 18 tetua sekte magi langit. Secara keseluruhan, sekte magi langit memiliki 24 tetua, dengan 18 diserahkan kepadanya. Wang Xiaolong mengendalikan sebagian besar sekte, karena hanya 6 yang tersisa. 10 hari lagi dan saya dapat sepenuhnya memiliki semua sesepuh di bawah kendali saya. Wang Xiaolong menghitung dalam benaknya. Pada titik ini, situasi keseluruhan pada dasarnya telah mencapai kesimpulan. Di sisi utara Black Demon City berdiri sebuah bangunan besar yang berkali-kali lebih besar dari rumah besar Duxin dan Deng Guangliang. Keempat dindingnya berwarna merah api menyala, banyak bunga merah api bermekaran di tanah. Di dalam aula besar manor duduk seorang lelaki tua kecil mengenakan pakaian brokat mewah warna bara api. Orang tua kecil ini tidak lain adalah Grand Elder dari Sky Magi Secret, Geng Ken. Pria tua berukuran kerdil yang tampak sangat biasa. Kamu mengatakan baru-baru ini, setiap 3-5 hari, Duxin dan Deng Guangliang akan mengadakan perjamuan dan mengundang 3 tetua sekte kita. Geng Ken bertanya pada tetua sekte Magi Langit, Wang Jing, di sampingnya. Ya, itu benar Grand Elder. Wang Jing menegaskan dengan hormat. Alis Geng Ken berkerut, apa tujuan mereka melakukannya? Wang Jing tertawa, 2 bulan lagi adalah hari di mana sekte Magi Langit kami memilih perwakilan untuk memasuki Mausoleum Magi. Menurut saya, keduanya hanya mencoba merayu beberapa dukungan, berharap mendapat bantuan saat itu. Trik apa yang bisa mereka miliki? Geng Ken menggelengkan kepalanya, aku punya firasat bahwa ini tidak sesederhana itu. Coba cari tahu lebih lanjut, apa yang dibicarakan keduanya dengan para tetua yang mereka undang. Ya, Tetua Agung. Wen Jing mengakui dengan sangat hormat. Duxin dan Deng Guangliang sudah mengundang 18 orang, tinggal 6 orang lagi. Suara Geng Ke terdengar serius, kalau tidak salah, 5 hari kemudian, mereka akan mengundang 3 orang lagi. Ketika mereka melakukannya, Anda harus melapor kepada saya. Grand Elder, kamu berencana untuk itu? Wen Jing memberanikan diri dengan hati-hati. Cahaya tajam berkilat di mata Geng Ken, saya ingin melakukan perjalanan dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. 5 hari berlalu dengan cepat. Wang Xiaolong keluar dari Godly MT Ksumi.
Periode kultivasinya baru-baru ini telah sangat memperkuat kekuatan spiritual Wong Xiaolong. Selain itu, taktik Asura Wong Xiaolong akhirnya berhasil menembus ke tahap keempat. Keluar dari ruang Godly MT Ksumi, Wong Xiaolong memprakarsai Asura Ki dan di tengah dahinya tiba-tiba muncul celah vertikal, memperlihatkan warna mata merah darah yang paling cerah. Mata neraka. Wong Xiaolong mengamati sekeliling dengan mata baru ini dan segala sesuatu di dalam mansion tercermin dengan jelas di dalamnya. Bahkan pemandangan di balik selusin dinding batu masuk ke matanya dengan jelas. Bab 253, Keraguan Geng Ken. Wong Xiaolong membuka Eye of Hell dan mengamati sekeliling mansion. Detik berikutnya, kilatan tajam berkedip di dalam mata neraka dan dua berkas cahaya merah menembus langit di atas. Beberapa burung yang terbang di udara di atas jatuh ke tanah dengan suara pujian keluar dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat perjuangan yang sia-sia, vitalitas mereka menghilang. Ini adalah serangan spiritual mata neraka? Menilai berdasarkan penampilan luar, burung-burung ini sepertinya tidak terluka sama sekali. Terlepas dari jenis makhluk hidup apa itu, selama itu adalah sesuatu yang hidup, itu mengandung jiwa. Sama seperti burung-burung ini memiliki jiwa, di bawah serangan spiritual mata neraka Wong Xiaolong, jiwa burung-burung ini langsung dihancurkan. Namun, Wong Xiaolong mengerutkan kening saat dia melihat burung terakhir di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya saya perlu meningkatkan kultivasi kekuatan spiritual saya. Kekuatan serangan spiritual relevan dengan kekuatan spiritual seseorang. Saat ini, kekuatan spiritual Wong Xiaolong masih terlalu lemah, jika tidak, dengan serangan spiritual Eye of Hell sebelumnya, burung-burung ini seharusnya mati seketika, tidak berjuang bahkan setelah jatuh ke tanah. Selain itu, ini hanyalah burung biasa, jiwa mereka lebih rentan daripada kebanyakan makhluk hidup. Jika mereka ahli alam ksiantian yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, bahkan tanpa teknik kultivasi kekuatan spiritual seperti Wong Xiaolong, kekuatan spiritual mereka ratusan kali lebih kuat dari burung-burung ini. Jadi Wong Xiaolong harus mengintensifkan kultivasi kekuatan spiritualnya. Setelah menguji kekuatan serangan spiritual mata neraka, Wong Xiaolong memicuki pertempuran asura di tubuhnya dan mata neraka di dahinya perlahan tertutup, menghilang tanpa jejak, dan penampilan Wong Xiaolong kembali normal. Wong Xiaolong kemudian menuju ke aula utama mansion, memanggil Duxin dan Deng Guangliang di sana. Dia menginstruksikan mereka untuk mempersiapkan perjamuan seperti yang mereka lakukan sebelumnya dan mengundang 3 tetua sekte magi langit lainnya. Duxin dan Deng Guangliang meninggalkan aula utama setelah menerima perintah Wong Xiaolong dan keluar dari mansion untuk melakukan tugas tersebut. Wong Xiaolong sendiri tetap berada di aula utama, perlahan-lahan menikmati aroma sapi di Tiwain, bergumam pada dirinya sendiri, aku seharusnya membawa lebih banyak sapi di Tiwain jika aku mengetahui ini sebelumnya. Ketika dia meninggalkan Kekaisaran Duanren, koleksi sapi di Tiwain yang dia miliki di dalam cincin Asura tidak terlalu besar, dan semakin berkurang dari hari ke hari. The sapi di Tiwain adalah anggur terbaik yang pernah dicicipi Wong Xiaolong. Tiba-tiba, Wong Xiaolong mengangkat kepalanya, sebuah cahaya melintas melewati matanya seperti air raksasa saat dia diam-diam menjalankan Asuraki, membuka mata neraka di tengah alisnya. Ketika sudah terbuka penuh, Wong Xiaolong mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk utama mansion, tempat Duxin dan Deng Guangliang baru saja kembali, memimpin 3 pria paruh baya yang mengenakan jubah tetua sekte magi langit masuk. Tapi, ada tamu tambahan selain 3 orang ini. Seorang pria tua kecil mengenakan jubah brokat dari bara merah. Mengikuti di belakang kelompok 5 orang, lelaki tua kecil itu menyembunyikan kehadirannya dengan terampil. Tubuh kecilnya tampak memudar menjadi penampilan setengah transparan yang menyatu dengan udara, dengan licik lolos dari deteksi Duxin dan Deng Guangliang. Sepertinya lelaki tua kecil ini yang disebut Geng Ken, Wong Xiaolong mencibir. Menonton Geng Ken diam-diam menyembunyikan kehadirannya, mengikuti di belakang kelompok Duxin dan Deng Guangliang, terbukti bahwa tindakan Duxin dan Deng Guangliang akhir-akhir ini mengundang tetua sekte magi langit telah membangkitkan kecurigaan orang tua ini. Tetap saja, Wong Xiaolong tetap acuh tak acuh. Pada titik ini, potongan-potongan kunci telah jatuh ke tempatnya.
Karena lelaki tua itu muncul di depan pintu, dia mungkin juga menaklukkannya bersama-sama, agar tidak merepotkan di masa depan. Setelah mengendalikan Geng Ken, selanjutnya adalah Chen Xiaotian. Dengan itu, Sekte Magi Langit akan sepenuhnya berada di bawah kendali Wong Xiaolong. Kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat dengan latihan baru-baru ini. Mengerahkan sedikit usaha, dia bisa mengatur tanda jiwa menjadi 4 orang sekaligus. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Wong Xiaolong, Duxin dan Deng Guangliang berjalan ke aula utama dengan sekelompok tetua terbaru untuk perjamuan. Mirip dengan reaksi Lin Yeu, Gao Qing, dan Wu Honggang, ketiga sesepuh terkejut dengan Wong Xiaolong yang duduk di aula utama sambil minum anggur saat mereka masuk. Namun, kali ini Wong Xiaolong tidak membuang waktu dengan omong kosong, sebaliknya, dia melompat dan memukul ketiganya dengan tapak budat tanah. Ketiga pria itu tidak menyangka pemuda berambut hitam itu tiba-tiba menyerang dan ketiga tetua Sekte Magi Langit dikirim terbang dari dampak yang tidak terduga. "Kamu, siapa kamu?" tanda seru. Ketiganya jatuh dengan keras ke lantai. Bangkit berdiri, ketiga sesepuh menuntut dengan marah, ketakutan menyelimuti suara mereka. "Cuan muda." Duxin dan Deng Guangliang menyapa dengan hormat melihat Wong Xiaolong. "Cuan muda." "Cuan" tanda seru. Tindakan dan referensi Duxin dan Deng Guangliang terhadap Wong Xiaolong membuat bingung tiga tetua Sekte Magi Langit. Perasaan gelisah yang kuat muncul di hati mereka. Geng Ken yang menyembunyikan kehadirannya juga terkejut melihat Wong Xiaolong tiba-tiba menyerang ketiga sesepuh dan naik lebih tinggi mendengar Duxin dan Deng Guangliang memanggil Cuan muda Wong Xiaolong. Matanya menajam. Pada titik ini, Wong Xiaolong perlahan mendekati ketiga tetua Sekte Magi Langit. "Biarkan aku mencerahkanmu, para tetua Sekte Magi Langit yang diundang oleh Duxin dan Deng Guangliang sebelum kamu. Selain Lin Yeu yang dibunuh olehku, sisanya telah tunduk padaku, sama seperti Duxin dan Deng Guangliang," kata Wong Xiaolong, berhenti di depan mereka. "Apa?" Tiga tetua Sekte Magi Langit menjadi pucat pasi, berteriak kaget. Pesan ini datang seperti petir di hari yang cerah. Bukan hanya ketiga sesepuh yang kaget, bahkan Geng Ken pun hampir membunyikan keterkejutannya. Sebagian besar tetua Sekte Magi Langit telah bersekutu dan bersumpah untuk melayani pemuda berambut hitam ini sebagai tuan. Mustahil, benar-benar mustahil. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Geng Ken. Tidak memungkinkan. Ini tidak mungkin benar pada saat ini, ketiga Sekte Magi Langit menggelengkan kepala dengan keras sebagai penyangkalan, ini tidak mungkin benar. "Bocah cilik, apakah menurutmu kami akan dengan mudah mempercayai omong kosong yang keluar dari mulutmu?" tanda seru. "Bicaralah, siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu datang ke Black Demon City?" Melihat salah satu dari ketiganya mempercayainya, ekspresi Wong Xiaolong tidak berubah. Dia tahu ini memang sesuatu yang sulit dipercaya. Belum lagi hanya tiga ini, siapapun akan merasa sulit untuk percaya. Tapi sekali lagi, dia tidak berharap mereka percaya. "Apakah kamu percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku." Wong Xiaolong melanjutkan, "Sekarang, aku memberimu kesempatan, tunduk padaku atau mati seperti Lin Yeu." Ketiga tetua ketakutan, menjauh dari Wong Xiaolong dengan cepat. Ketika ketiganya bersiap untuk melarikan diri, Wong Xiaolong berlari ke depan, dan dengan serangan telapak tangan melintasi angkasa, ketiga tetua itu jatuh kembali ke lantai. Wong Xiaolong mencibir melihat tiga sosok jatuh ke lantai, "Lebih baik jika kamu menghentikan ide untuk melarikan diri, ini adalah kesempatan terakhirmu, tunduk padaku atau mati." "Pui Pun, kamu pikir kamu siapa, berani bermimpi yang akan kami serahkan padamu?" "Omong kosong ibumu," salah satu dari mereka mengamuk, "orang tua ini hanya memiliki satu kehidupan murah, bunuh aku jika kamu berani." Wong Xiaolong melihat ekspresi sombong di wajah pria itu, seringai sarkastik muncul di wajahnya, mengetahui bahwa penatua ini memegang gagasan yang sama dengan Lin Yeu, bahwa dia tidak berani membunuh mereka di kota setan hitam. Di depan dua sesepuh lainnya dan Geng Ken yang tersembunyi, Wong Xiaolong mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari, sebuah jejak jari keluar, menembus dahi tetua Sekte Magi Langit itu. Mata penatua itu membulat kaget, tubuhnya jatuh ke lantai.
Bab 254, siapa yang mengizinkan Anda pergi? Kamu benar-benar membunuhnya, tanda seru. Dua tetua sekte Magi Langit yang tersisa tergagap, menyaksikan darah tetua merembes keluar dari lubang di tengah dahinya. Meskipun itu terjadi di depan mata mereka, dua tetua sekte Magi Langit masih merasa sulit untuk percaya bahwa tetua sekte Magi Langit dibunuh oleh Wang Xiaolong. Sebelumnya, ketika mereka bertiga diundang oleh Duxin dan Deng Guangliang, mereka semua berbicara dengan gembira dan tertawa dalam perjalanan ke sini, tetapi sekarang salah satu dari mereka terbunuh. Bahkan jika kematian bukanlah hal baru bagi mereka, ini terlalu mendadak. Kamu masih menganggap semua ini lelucon? Wang Xiaolong membantah dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Beberapa detik berlalu dan kebenaran akhirnya meresap untuk dua tetua sekte Magi Langit. Keduanya berjuang dan tetap diam saat keduanya berdiri di sana. Wang Xiaolong tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru. Sambil menunggu jawaban mereka, kekuatan spiritual Wang Xiaolong terkunci pada Geng Ken yang tersembunyi. Selama ada tanda-tanda bahwa Geng Ken akan pergi, Wang Xiaolong akan bergerak tanpa ragu. Baik, aku bersedia tunduk, bersedia. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua tetua sekte Magi Langit berbicara, bersedia untuk tunduk kepada Wang Xiaolong sama seperti semua tetua lainnya sebelum mereka. Dengan demikian, keputusan mereka tidak mengejutkan Wang Xiaolong. Namun, kali ini, Wang Xiaolong tidak memulai dengan mencap tanda jiwa pada mereka, sebaliknya, dia melihat ke sudut kiri aula. Bagaimana, Pak Tua Geng Ken? Masih belum mau menunjukkan diri? Berapa lama lagi kamu akan menonton? Semua orang yang hadir di aula utama tertegun. Dari Duxin, Deng Guangliang, dan kedua sesepuh, hingga Geng Ken yang tersembunyi di sudut, karena dia tidak menyangka Wang Xiaolong tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Terutama Geng Ken yang tidak percaya ada orang yang mampu mendeteksinya dengan seluruh auranya menyatu. Geng Ken ragu-ragu sejenak, lalu dalam sekejap cahaya, dia muncul dari sudut gelap dan melayang turun ke aula besar, muncul di depan semua orang. Duxin dan Deng Guangliang panik melihat kemunculan tiba-tiba Geng Ken. Bingung dan panik, keduanya buru-buru mengaku bersalah di depan Wang Xiaolong. "Cuan muda, tolong hukum kami." Jelas bagi mereka pada titik ini bahwa Geng Ken membuntuti mereka. "Berdiri, ini tidak bisa disalahkan pada kalian berdua," kata Wang Xiaolong. "Kami berterima kasih atas pengertian Cuan muda." Duxin dan Deng Guangliang bangkit dan mundur ke sisi Wang Xiaolong. "Grand Elder, selamatkan kami, selamatkan kami." Dua tetua sekte Magi Langit yang baru saja dengan rela tunduk pada Wang Xiaolong berteriak kegirangan dan berlari ke arah Geng Ken begitu mereka melihatnya muncul di depan mereka, seolah-olah mereka menemukan sinar harapan terakhir. Geng Ken mengarahkan tatapan dingin pada kedua sesepuh saat dia mendengus dengan dingin, "Ketika kalian berdua kembali, terimalah hukuman sesuai dengan aturan sekte." Mendengar itu, ekspresi kedua sesepuh menegang. Sekte Magi Langit memungut hukuman berat atas tindakan pengkhianatan. Melihat perubahan ekspresi mereka, Geng Ken menambahkan, "Tapi, melihat kontribusi Anda selama bertahun-tahun untuk Sekte Magi Langit, saya akan berbicara dengan penguasa sekte atas nama Anda untuk meringankan hukuman Anda." Janji ini sepertinya menenangkan mereka berdua, saat mereka menangkupkan kepalan tangan untuk berterima kasih kepada Geng Ken. "Kami berterima kasih kepada Grand Elder, terima kasih banyak. Kami pasti akan tetap setia kepada Sekte Magi Langit dan Tetua Agung di masa depan." Geng Ken mengangguk puas. Wang Xiaolong berdiri di samping, memperhatikan mereka bertiga berdiskusi di antara mereka sendiri dan dengan anggun tidak menyela. "Tunggu hukuman Sky Magi saat Anda kembali." Geng Ken ini begitu yakin mereka bisa pergi dari sini dengan selamat. Wang Xiaolong mencibir. Dilihat dari cara bicara Geng Ken, sepertinya dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Pada saat ini, Geng Ken akhirnya mengalihkan perhatiannya ke arah Wang Xiaolong dengan tatapan tajam, memeriksa Wang Xiaolong dari atas ke bawah. "Adik, aku harus memanggilmu apa?" "Wang Xiaolong." Wang Xiaolong menjawab dengan tenang. Wang Xiaolong tidak menyembunyikan namanya, karena menurut pendapatnya, itu bukan sesuatu yang perlu disembunyikan. Geng Ken mencari ingatannya dan Wang Xiaolong adalah nama yang asing baginya. "Hehe, jadi ini adik Wang."
Sepertinya kekuatan Little Brother Wang tidak buruk, Geng Ken terkekeh saat berkata, bahkan Chen Xiaotian, orang tua itu, tidak dapat mendeteksi ketika saya menampilkan teknik tubuh tersembunyi saya, yang membuat saya sangat penasaran, kapan adik Wang memperhatikan kehadiran saya? Baru saja mengacu pada ketika Wang Xiaolong mengungkapkan bahwa mayoritas tetua sekte Magi Langit berada di bawah kendalinya, Geng Ken mungkin secara tidak sengaja mengungkap jejak samar auranya karena syok. Dalam pandangan Geng Ken, pasti pada saat itulah Wang Xiaolong mendeteksinya. Apakah ini sangat penting? Wang Xiaolong bertanya alih-alih menjawab. Geng Ken terkejut dan kemudian tertawa kecil, hehe, aku hanya bertanya. Kekuatan Little Brother Wang tidak buruk, bagaimana kalau kita membahas kerjasama di antara kita? Kerjasama? Wang Xiaolong menunggu Geng Ken melanjutkan. Benar, kerjasama. Wajah Geng Ken bersemu, kami berdua akan bekerja sama untuk membunuh Chen Xiaotian. Lalu, kita bisa menelan sekolah walet darah, memusnahkan sekte 9 iblis dan kita akan mengendalikan seluruh kota iblis hitam di tangan kita. Sekte Magi Langit, sekolah walet darah, dan sekte 9 iblis adalah 3 kekuatan utama kota setan hitam. Di antara 3 kekuatan sekte Magi Langit dan sekolah walet darah serupa, tetapi sekte 9 iblis jauh lebih kuat dari keduanya. Saat ini, posisi castelan kota setan hitam dipegang oleh pemimpin sekte dari sekte 9 iblis. Dengan kata lain, 9 Fiend sekte adalah penguasa sebenarnya dari Black Demon City, sedangkan Sky Magi Secret dan Blood Swallow School hanya menguasai area di dalam Black Demon City. Tentu saja, pasukan sekte Magi Langit dan sekolah walet darah tidak selemah kelihatannya, tidak akan mudah jika sekte 9 iblis memutuskan untuk memusnahkan kedua kekuatan ini. Selain itu, 9 sekte iblis akan membutuhkan bantuan mereka ketika pasukan luar datang untuk menyerang. Oleh karena itu, selama ini, sekte 9 Fiend tidak bergerak melawan sekte Magi Langit atau sekolah walet darah. Wang Xiaolong menatap Geng Ken. Anehnya, ambisi lelaki tua kecil ini lebih besar dari perawakannya. Tidak hanya dia ingin mengendalikan sekolah walet darah, dia juga ingin memusnahkan sekte 9 iblis dan menguasai kota setan hitam. Geng Ken menganggap diamnya Wang Xiaolong sebagai merenungkan lamarannya dan diam-diam senang. Sambil tersenyum ramah, dia melanjutkan, melemparkan umpan, setelah kita menaklukkan Black Demon City, Little Brother Wang dan aku akan mengambil posisi yang setara di Castellan. Di Bedlams, ini adalah praktik normal. Satu kota dengan 2 penguasa Castellan dengan otoritas yang sama. Oh, kita berdua menjadi Castellan dari Black Demon City. Ekspresi Wang Xiaolong lembut, membuat siapapun sulit menebak apa yang dia pikirkan. Geng Ken tersenyum dan melanjutkan, itu benar, kami berdua akan berbagi tanggung jawab Castellan kota setan hitam. Duxin, Deng Guang Liang, dan 2 tetua sekte Magi Langit berdiri di samping, tidak ada yang mengeluarkan suara. Kedua sesepuh awalnya milik faksi Geng Ken, sehingga tidak ada yang menunjukkan ekspresi kaget mendengar bahwa Geng Ken berencana membunuh Chen Xiaotian. Wang Xiaolong menatap langsung ke arah Geng Ken dan menggelengkan kepalanya. Orang tua Geng Ken ini cukup pandai merencanakan, ingin meminjam kekuatannya dengan menggunakan posisi castelan kota setan hitam untuk memikatnya. Orang tua berkabut ini benar-benar menganggap Wang Xiaolong bodoh. Wang Xiaolong berbicara, Sky Magi Secret dan Black Demon City akan ditaklukkan, tetapi bukan 2 orang, hanya saya. Geng Ken tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Wang Xiaolong, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah muram. Mencibir dengan dingin, Geng Ken berkata, karena adik Wang sangat percaya diri, maka aku akan menunggu hari yang mulia ketika adik Wang berhasil menjadi castelan kota setan hitam. Selesai mengatakan itu, Geng Ken berbalik, berencana untuk pergi bersama 2 tetua sekte Magi Langit lainnya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pada saat yang sama, suara sedingin es Wang Xiaolong terdengar. Geng Ken berhenti dan berbalik menghadap Wang Xiaolong. Sebuah cahaya berbahaya berkedip muram di kedalaman matanya, bocah cilik, di dalam Black Demon City, aku datang dan pergi sesukaku. Apakah Anda pikir Orde ke-6 kecil seperti Anda dapat membuat saya tetap tinggal?
Saat kalimatnya berakhir, api pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya dan ruang di sekitarnya langsung diselimuti oleh momentum yang kuat. Bab 255, tidak ada obat untuk penyesalan. Momentum pertempuran Ki Gengken meledak, cahaya terang melintas di belakangnya, memperlihatkan palu raksasa. 10 roh bela diri kelas atas palu pemecah surga. Ketika Thunderbolt Hammer muncul, kepala palu berputar dengan cepat, mengeluarkan dengungan siulan saat melayang di belakang Gengken, membuat jantung berdebar kencang yang membuat jantung pendengarnya berdebar. Jiwa Gengken segera berubah setelah memanggil roh bela dirinya, menyatu dengan roh bela dirinya sebagai satu kesatuan. Pria tua yang awalnya berukuran kurcaci, Gengken, menjadi lebih dari 2 kali lipat setelah transformasi jiwa. Dia diselimuti oleh perak yang bersinar, seolah-olah dia telah mengenakan perlengkapan perang lapis baja perak. Lengannya menjadi berotot dan tebal, mirip dengan gagang palu yang kokoh, kepalan tangan yang terkepal mengintimidasi, seperti palu besi. Gengken berteriak dan melancarkan serangan ke pemuda itu tanpa ragu sedikit pun. Sosok kabur, seketika muncul kembali di depan Wong Xiaolong. Tinju baja meninju keluar. Bajingan kecil, mati. Mata lelaki tua Gengken bersinar dengan kebrutalan. Dengan matanya yang jeli, Gengken menilai pemuda itu sebagai lawan yang cukup kuat meski hanya menjadi Xiantian Sixth Order. Oleh karena itu, jiwanya berubah segera setelah memanggil roh bela dirinya dan mengambil keuntungan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Duxin dan Deng Guangliang terkejut dan ingin bergegas keluar, tetapi suara Wong Xiaolong menghentikan tindakan mereka, tidak perlu, mundur ke samping dan awasi mereka berdua. Meskipun tercengang, keduanya menjawab dengan hormat dan mundur ke samping, memblokir rute pelarian untuk mencegah dua tetua sekte magi langit kabur. Wong Xiaolong berdiri di tempatnya. Melihat tinju lawan mendekat, dia mencibir. Tanpa menghindar, Wong Xiaolong mengepalkan tangannya, ki pertempuran yang cerah menyilaukan saat dia memukul tinjunya, bertabrakan dengan serangan musuh dengan cara yang paling langsung. Melihat orde ke-6 yang sangat kecil seperti Wong Xiaolong berani bersaing dalam kekuatan tinju dengan tinju bajanya, hati Gengken meledak dengan gembira. Meskipun dia hanya puncak pertengahan orde ke-7, tubuh baja Heaven Splitting Hammer menyatu dengan tinjunya setelah jiwanya berubah. Sekarang, tinjunya seperti baja yang paling keras, bahkan ahli orde ke-7 Xiantian tidak akan berani mengambil risiko tabrakan langsung. Dalam pandangannya, Wong Xiaolong mendekati kematian lebih cepat dengan melakukannya. Di bawah fokus tegang orang lain, dua tinju saling bertabrakan. Seperti pekikan logam, dentang yang tajam bergema di udara. Tubuh Gengken terdorong ke belakang, meninggalkan jejak kaki sedalam lebih dari 10 inci di lantai marmural. Celah mengular di permukaan saat retakan besar muncul. Wong Xiaolong diusir dari pasukan, mundur lebih dari 20 langkah, tetapi perbedaan antara dia dan Gengken adalah jejak kaki ringan yang dia buat. Tidak ada retakan atau celah di permukaan lantai akibat mundurnya Wong Xiaolong. Melihat hasilnya, keterkejutan terlihat jelas pada kedua tetua sekte magi langit. Namun, Duxin dan Deng Guangliang merasakan hal yang sama. Keduanya sadar bahwa Wong Xiaolong kuat, namun tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa kekuatan Wong Xiaolong dapat mendominasi, meskipun sedikit, atas tetua agung Gengken dari sekte magi langit. Prajurit puncak pertengahan orde ke-6 memiliki keunggulan atas melawan prajurit puncak pertengahan orde ke-7. Ini terlalu mengerikan. Setidaknya, 4 orang yang hadir di aula, bahkan dengan posisi mereka sebagai tetua sekte magi langit, belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya. Meski begitu, keterkejutan yang mereka alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gengken. Dalam tabrakan tadi, dia paling mengerti sejauh mana teror pemuda itu. Tinjunya sekeras baja setelah transformasi jiwa, tetapi dalam benturan sebelumnya, rasanya seperti tinju bajanya menghantam dinding besi halus yang beberapa kali lipat lebih kuat. Sementara yang lain masih kaget, Wong Xiaolong memantapkan dirinya dan matanya terpaku pada Gengken. Meskipun dia kuat, pertukaran itu memperkuat kepercayaan Wong Xiaolong untuk memerintah lelaki tua Gengken. Jika kultivasi Gengken hanya sedikit lebih tinggi, orde ke-7, maka Wong Xiaolong mungkin harus menyerah pada gagasan itu. Waktu yang dihabiskan untuk berlatih Godly MT Xumi Art masih terlalu sedikit.
Wang Xiaolong berpikir sendiri. Meskipun mengolah Godly MT Ksumi Art hanya sebentar, itu telah sangat meningkatkan pertahanan fisik dan ketangguhan dagingnya sehingga sebanding dengan besi halus, tetapi dia jauh dari mencapai penyelesaian besar. Kalau tidak, Wang Xiaolong bisa mematahkan lengan Geng Ken dengan gelombang kejut. Adapun tinju Geng Ken, itu tidak lebih dari potongan daging yang meledak. Wang Xiaolong berjalan menuju Geng Ken. Dengan setiap langkah, auranya berubah saat dia mengaktifkan Asura Fisikue, Ebony Wings of Demon yang megah meletus di punggung Wang Xiaolong. Terlihat energi merah gelap berputar dan berliku di sekujur tubuhnya. Terakhir, rambut Wang Xiaolong terbang ke atas, memutih dari kulit kepala sampai ke ujung. Menyaksikan transformasi fisik Wang Xiaolong, peningkatan momentum dan aura pembantaian yang berat memancar dengan penuh semangat. Geng Keng dan dua tetua sekte magi langit terguncang dalam hati. Sebelum aura pembantaian datang dari Wang Xiaolong, hati Geng Ken melahirkan rasa takut yang kuat, terus-menerus tersandung ke belakang. Pada saat ini, dia menyesal. Menyesal mengikuti Duxin dan Deng Guangliang di sini. Jauh di lubuk hati, dia menyadari tidak akan ada jalan keluar hari ini. Didorong ke pojok, Geng Ken mengamuk, seluruh tubuhnya berputar. Gambar gemilang dari palu baja ditembakkan dari tubuh Geng Ken saat atmosfernya naik ke puncak, lebih luar biasa dari sebelumnya. Semua orang yang hadir tahu Geng Ken putus asa. Dan benar saja, tiba-tiba Geng Ken menabrak Wang Xiaolong. Saat Geng Ken terus dengan keras memukul Wang Xiaolong, kecepatan rotasi tubuhnya berlipat ganda, seolah-olah dia berubah menjadi palu versi raksasa. Saat dia berputar, tekanan yang menghancurkan turun ke aula seperti ledakan, memberikan ilusi pada Duxin, Deng Guangliang, dan persepsi kedua sesepuh bahwa ruang dan kehampaan itu sendiri terdistorsi dari tekanan. Ini adalah kemampuan roh bela diri bawaan Geng Ken, Hammer Body. Sepenuhnya menggabungkan tubuhnya dengan semangat bela dirinya, berubah menjadi bentuk palu. Pada putaran kecepatan tinggi itu menciptakan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Sayangnya, dia bertemu dengan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mencemooh, kedua telapak tangannya dicambuk, beberapa cincin emas cerah terbang keluar, bersiul di angkasa. Di tempat di mana cincin emas ini terbang, semuanya berhenti. Termasuk Geng Ken. Geng Ken membeku di udara, angin bergolak yang tercipta dari pemintalannya menghilang, semuanya kembali ke ketenangan sebelumnya. Wang Xiaolong melompat ke udara, mendaratkan pukulan di dada Geng Ken. Geng Ken jatuh ke lantai dengan teriakan yang menyedihkan. Tabrakan itu membuat Duxin dan Deng Guangliang kembali ke masa sekarang, semuanya berakhir begitu cepat. Kamu, barusan, keterampilan bertarung apa itu? Tanda seru. Memuntahkan darah dari mulutnya, Geng Ken mencengkeram dadanya sambil menatap Wang Xiaolong, ketakutan. Itu benar-benar menghentikan semuanya. Ini adalah kemampuan ahli alam Saint untuk memanipulasi hukum ruang. Tapi Wang Xiaolong bukanlah seorang prajurit Saint Ray Almem. Dengan keterampilan pertempuran ini, seseorang bisa menjadi tak terkalahkan di bawah alam Saint. Geng Ken bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini di benaknya. Faktanya, meskipun telapak tangan pengikat dewa mungkin menantang surga, itu tidak terkalahkan seperti yang dipikirkan Geng Ken dan yang lainnya. Misalnya, jika kekuatan lawan jauh melebihi Wang Xiaolong, maka tapak pengikat dewa akan memiliki efek minimal pada mereka. Berdiri di depan Geng Ken, Wang Xiaolong bertanya, sekarang, apakah kamu masih menginginkan posisi castelan kota setan hitam? Wajah Geng Ken bengkok. Baru sekarang dia mengerti betapa bodoh dan konyolnya lamarannya. Tanpa menunggu jawaban Geng Ken, Wang Xiaolong melihat kedua tetua sekte magi langit. Tindakan Wang Xiaolong membuat mereka berlutut, jatuh ke posisi berlutut, bersujud dan memohon Wang Xiaolong untuk menyelamatkan mereka. Cuan muda, selamatkan kami. Jangan bunuh kami salah, kami yang salah. Jangan bunuh kamu salah. Tatapan dingin jatuh padanya. Wang Xiaolong mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari ke dalam kehampaan, jejak jari menembus bagian tengah dahi kedua sesepuh. Dua tubuh tak bernyawa merosot ke lantai. Di dunia ini, tidak ada yang namanya obat penyesalan. Kesempatan, aku telah memberimu satu, Wang Xiaolong berkata kepada siapapun secara khusus sebelum kembali ke Geng Ken.